warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Morning, Miss. Good morning, Miss. Miss. How Good is it morning. going today? Good? Everything is good, All is Miss. good, Miss. Okay. Before we start, let me ask you something. And who here has ever traveled somewhere so amazing that you went? Wow, I need to tell my friends about this right now. Jadi, sebelum kita mulai pelajaran, siapa di sini yang sudah pernah liburan ke suatu tempat yang bikin kalian berpikir, wow, aku harus ceritain ini ke teman-teman aku nih. Ayo, siapa? Medi deh, Medi. Oke, Miss. Ini boleh mix language ya, Miss? It's okay. Oke. I trip to Purwakarta, Jatiluhur. It's so cool. Di sana tuh pokoknya uh, seru, pemandangannya bagus. Apa? And you can see the mountains. What made it even more fun was that I went to Purwakarta or Jatiluhur is naik mobil losbak, dan itu tuh sangat-sangat seru sih karena di jalan tuh kita bisa nyapa orang, kayak ya saling sapa aja gitu loh. Terus juga eh, perjalanannya juga perjalanan gunung kan, pegunungan, jadi kayak naik turun gitu. Dan yang bikin serunya lagi itu eh apa pas kita mau nyebrang laut itu naik perahu kan, itu tuh ada rasa takut tapi seru. Takutnya itu ya karena takut ada buaya lah, atau eh kita nyemplung lah, jadi itu sangat seru sih. Mungkin segitu aja, Miss. Okay, thank you, Medi. Wow, that sounds amazing, right? Okay, well, that desire to share your exciting experience, that is exactly what we call a recount text. And today we are going to learn how to write stories properly in English. So, let's get started. Perhatikan slide-nya ya. Kita beralih ke pengertian recount text. Jadi, seperti pengalaman Medi tadi, itu adalah contoh dari recount text. So, apa sih penjabaran dari recount text itu? Jadi, recount text is a type of text used to retell events, experience, or incident that have occurred in the past. Jadi, recount text itu adalah menceritakan kembali pengalaman kita di masa lampau. Jadi, kalau dilihat dari dua gambar yang ada di slide ini, ada dua nih pengalaman. Ada happy experience yang dimana mungkin kita lagi liburan, atau ada juga yang sad experience atau terjadi insiden kayak yang ada di gambar seperti jatuh dari sepeda. Jadi recount text itu adalah kita menceritakan kembali pengalaman kita di masa lampau. Oke, next slide. Okay, so we're gonna learn about type of recount text. Jadi there are four the type of recount text. Number one is personal recount. Personal recount retells the writer's personal experience, more commonly found in school context like holiday, vacation, stories. Jadi, personal recount ini adalah cerita pengalaman kita sendiri, kayak pengalaman Medi tadi.
pergi liburan, berwisata, dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang namanya factual recount. Nah, dari pengertian ini kita bisa simpulkan kalau factual recount ini adalah laporan kejadian nyata kayak laporan berita, insiden, atau laporan polisi atau berita. Boleh dilihat gambar di sini ditampilkan sebuah kecelakaan di jalan atau di lalu lintas. The type number 3 are biographical recount. Jadi biographical recount ini adalah cerita hidup orang lain. Kayak yang ada di gambar ini adalah contoh biografi daripada B.J. Habibie. Dan the terakhir ada imaginative recount. Jadi imaginative recount itu berupa kayak cerita fiksi tapi ditulis seolah-olah benar terjadi. Oke, next slide. Oke, sebelum kita ke tujuan, saya mau nanya lagi satu dari teman-teman semua. Dari 4 jenis recount tadi, ada yang cerita pengalaman sendiri, ada insiden, kecelakaan, ada cerita fiksi. Nah, saya mau tanya, diary itu atau pengalaman kita tadi, pengalaman kita sendiri atau bisa disebut diary itu masuk ke jenis recount text yang mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Suha Bu, Suha Miss. Iya, silakan Suha. Eh, Personal recount bukan Miss. Iya, bener. Nice Suha, thank you. Oke, udah paham ya dari jenis recount text tadi. Jadi sekarang we gonna learn about purpose of recount text. Jadi ya, teman-teman semua, kalau kita sudah belajar tentang tujuan, bakal ada yang namanya, biasanya kalau kita melihat sebuah kalimat recount text, kalau ada berupa pertanyaan kayak why the text written for, dan lain sebagainya, itu masuk atau menunjukkan arah ke tujuan. Jadi tujuan daripada recount text adalah untuk menceritakan kembali pengalaman kita. Terus yang kedua, to retell something unforgettable. Terus yang ketiga, to give information about an incident, and the last is to make the readers learn something. Next. Okay. Now we learn about generic structure. Generic structure, there are 3 points. Number 1 is orientation. Orientation is introduction of the time, place, and participant involved in the event. Jadi di dalam recount text itu ada 3 struktur. Yang pertama ada orientation. Orientation ini lebih ke perkenalan, siapa, kapan, dan di mana. Jadi ini adalah fondasi pertama di dalam sebuah recount text. Ini ada contohnya yang dimana itu sudah tertera ya, kalau Last Sunday itu merupakan Last Sunday, Santolo Beach in Garut, My Friends and I itu adalah bagian dari orientation. Point number 2 is events. Event is a sequence of events told in chronological order. Jadi events ini adalah isi dari ceritanya, kejadian apa aja yang terjadi, urut dari awal hingga akhir. Contohnya, first we arrived at the beach at around 6 a.m. and immediately took some photos or beautiful sunrise. And selanjutnya ada after that, dan then, and before. Jadi kalau di sebuah teks recount, kalau kita melihat ada first atau kata penghubung, after that, dan before, itu masuk ke dalam events atau isi dari ceritanya. Yang ketiga ada reorientation. Jadi reorientation ini adalah penutup. Jadi ini berupa kesan atau perasaan kita tentang pengalaman yang sudah kita ungkapkan. Jadi tanpa orientation, intinya kalau tidak ada salah satu dari mereka, sebuah
teks recount itu akan tidak beraturan. Jadi di dalam teks recount itu harus lengkap atau harus ada yang namanya orientation, events, dan reorientation. Next. Oke. Di sini ada language featuresnya. Yang pertama ada past tense. Past tense is artinya di masa lampau. Jadi past tense ini menggunakan verb to dari go jadi when. Jadi dari contohnya I went to Bali last week. I spent my holiday in Bandung and we were very happy. Yang kedua ada action verb. Action verb ini adalah kata kerja. Seperti played, work, bought. Jadi action verb yang kita pakai di recount text ini harus verb to ya teman-teman, karena ini sudah di masa lampau. Yang ketiga ada adverb of time. Contoh last week, 2 Tadi years dulu ago, Mintira, sorry banget. Tadi aku agak mencet sesuatu di sini. Boleh ulang nggak yang language feature-nya aja? Sorry banget, men. Tadi kepencet sesuatu jadi kayak agak ngeganggu gitu. Sorry banget, sorry. Yang language feature aja yang di itu, Ya, ya. sorry. Okay. Okay, now we going to language features. There are 4 language features of recount text. Number 1 is past tense. Past tense ini adalah karena ceritanya sudah di masa lampau, so we gonna use like subject and verb to. Jadi kita menggunakan subjek sama verb 2. Contohnya, I went to Bali last week. I spent my holiday in Bandung and we were very happy. Point number 2 are action verb. Action verb ini kita harus menggunakan verb to, like played, worked, begged, because ini sudah di masa lampau, ceritanya sudah di masa lampau. Number 3 are adverb of time. Adverb of time ini adalah keterangan waktu. Jadi di sebuah recount text itu harus jelas adverb of time-nya. And the last is conjunction. Conjunction ini adalah kata sambung yang menghubungkan urutan cerita tadi yang berada di events tadi, di isi cerita tadi. Kayak first, after that, then, next. Jadi tanpa ini cerita kita gak akan lengkap atau gak nyambung kalau tidak ada penghubung. Oke, next. Okay. Before we go to the assignment, Miss mau tanya, ada yang masih bingung tentang recount text tersebut? Kalau ada boleh ditanyakan. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja ke assignment. Jadi di sini Miss sudah tunjukin sebuah teks recount teks yang dimana kita akan analisis bareng-bareng. Dimana letak daripada orientationnya, mana events dan mana reorientationnya. Kira-kira yang orientationnya ada di paragraf mana? Ada yang bisa jawab? Paragraf 1, Miss. Good, nice, Kaisya. Oke, jadi orientation dari paragraf dari kalimat ini ada di paragraf pertama. Oke, kita harus ingat lagi kalau orientation itu adalah perkenalan siapa, di mana dan kapan. Oke. Number 2, letak events di teks ini di mana? Ingat kalau events itu urutan tadi yang biasa kita menggunakan kata penghubung. Yang paragraf 2 ya, Miss ya.
Betul. Ada lagi? Betul, Suha. Paragraf 3, Iya, udah. Masih ada lagi. betul. Jawaban Suha benar, tapi di paragraf 3 itu masih termasuk eh, Oh, eventsnya ya. Oke, so kenapa events? Karena jelas sudah ada kata kuncinya di situ. Yang pertama ada first, after that, dan in the afternoon. Masih kelanjutan dari after that. Jadi yang ketiga, yang merupakan reorientation dari teks tersebut yang mana? Ayo, yang terakhir. Paragraf 5, Miss. It was Nice. truly one. Ya, good. Jadi paragraf 5 ini merupakan reorientation atau kesan daripada yang menceritakan teks ini. Oke, one more assignment. Masih dari teks ini. Jadi Miss mau tanya, coba eh, sebutin yang di mana aja yang past tense verb atau verb past di situ. Itu Satu, dua, Miss, ada tiga kata boleh. went, ada kata went. Oke, betul. Ada lagi? Departed Miss. Iya, betul sekali. Oke, biar dipercepat aja. Jadi di past tense verb itu ada when, ada the part yang Desi bilang tadi, ada arrived, was, tried, wrote, tried, and bought. Untuk times conjunction-nya ada yang tahu dari teks ini? First. 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 Ya. First, when, after that, after in that. the afternoon, sama then. Oke, nice, good job. Next, the action verb. Coba. Climb. Uh, Climb. climb, Climb. climb, Walk. Walk, Miss. walk, Walk. walk, Walk. visit, Visiting, Miss. about, Oke, look. good job. Oke, adverbs of time-nya. Coba. Yang last December ya, Miss. Yes, right. Last December, early in the morning, just before sunrise. Udah. Oke, Oh, betul. Betul, betul. oke. Oke, the last. Untuk first person pronouns-nya apa aja tuh? Hmm, I. I, I, we, my. Oke, good. Give applause. Okay, so that's all for today, class. If you still confused, you can ask to me. Feel free to ask me. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akan jelasin ulang secara simple atau secara singkat. Kalau recount text itu menceritakan kembali pengalaman kita di masa lampau, dan ada tiga strukturnya. Yang pertama ada orientation, itu adalah perkenalan, itu berada di awal teks. Yang kedua ada events, itu isi cerita yang terjadi. Terus yang ketiga reorientation, itu adalah kesan daripada si pencerita tersebut. Jadi pada recount text itu kita harus menggunakan yang namanya past tense, action verb, adverb of time, and conjunction. Okay, that's all for today. If you still confused, you can learn again from some media. Thank you for today, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Waalaikumsalam warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Thank you for the Miss. match, yeah. Miss. So much.